Muhammad Amalizi. Dan saya Demetrina Kemalasari. Untuk materi pembahasannya ada di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, di materi pertama saya akan membahas definisi dari SCM. Definisi Supply Chain Management atau biasa kita singkat dengan SCM atau manajemen rantai pasok adalah sistem terkoordinasi yang mengelola seluruh aliran barang, jasa, informasi, dan finansial, mulai dari pemasok bahan baku hingga produk akhir ke tangan konsumen. SCM ini melibatkan berbagai pihak yang saling terhubung seperti pemasok, produsen, distributor, pengecer hingga pelanggan. Selanjutnya kita akan bahas apa sih hubungan SIM dengan SCM. Oke, kita akan bahas hubungan SIM dengan SCM. Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa kita singkat dengan SIM dan Supply Chain Management atau biasa kita singkat dengan SCM memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan. SIM adalah tulang punggung yang memungkinkan SCM berjalan efektif dan efisien. Tanpa SIM yang kuat, SCM akan kesulitan dalam mengelola kompleksitas rantai pemasok. Ada 8 tahapan dalam supply chain management. Yang pertama yaitu pelanggan atau customer. Segala sesuatu dimulai dari kebutuhan pelanggan. Memahami preferensi, permintaan, dan ekspektasi pelanggan adalah langkah awal untuk merencanakan seluruh proses rantai pasok. Yang kedua yaitu tahapan perencanaan atau planning. Berdasarkan informasi dari pelanggan, perusahaan dapat merencanakan produksi, pengadaan bahan baku, dan aliran pasokan secara efisien. Ini mencakup ramalan permintaan, perencanaan kapasitas, dan penentuan strategi persediaan. Lalu ada yang ketiga yaitu pengadaan atau sourcing or purchasing. Tahap ini melibatkan pemilihan pemasok yang andal dan pembelian bahan baku atau komponen yang diperlukan dengan biaya yang optimal dan kualitas yang baik. Hubungan yang baik dengan pemasok sangat penting pada tahapan ini. Lalu yang keempat ada tahapan produksi atau manufacturing. Bahan baku diolah menjadi produk jadi sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses ini mencakup manajemen inventaris bahan baku dan juga produk jadi. Tahap kelima yaitu pengelolaan gudang atau inventory atau warehouse management. Mengelola persediaan dengan efisien sangat penting untuk menghindari biaya penyimpanan berlebihan atau kekurangan stok. Ini melibatkan penyimpanan, penataan, dan pemeliharaan kuantitas barang ataupun kualitas barang. Lalu tahapan yang keenam yaitu tahapan pengiriman, delivery or logistik. Produk jadi akan dikirimkan kepada pelanggan dari gudang ataupun pabrik. Pada tahap pengiriman ini mencakup pemilihan moda transportasi, perencanaan rute, dan juga pelacakan pengiriman. Lalu tahap yang ketujuh adalah pengembalian atau return. Tahap ini melibatkan proses penanganan produk yang dikembalikan oleh pelanggan, baik karena cacat, tidak sesuai pesanan, ataupun alasan lainnya. Pengelolaan return yang efisien juga merupakan bagian penting dari supply chain management. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8, pemantauan atau monitoring. Seluruh proses supply chain management perlu terus dipantau dan dievaluasi kinerjanya. Ini melibatkan penggunaan metrik dan analisis data untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan optimalisasi berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan supply chain management pada salah satu perusahaan retail yaitu PT Indomarko Prismatama. Sedikit sejarah singkat mengenai profil perusahaan PT Indomarko. PT Indomarko Prismatama yang kita kenal luas sebagai Indomaret didirikan pada 20 Juni 1988. Indomaret ini dikenal sebagai pelopor minimarket waralaba di Indonesia. Saat ini Indomaret mempunyai lebih dari 21.800 gerai di seluruh provinsi Indonesia. PT Indomarko Prismatama adalah pionir dan pemimpin pasar minimarket waralaba di Indonesia dengan jaringan luas, model bisnis kemitraan, dan inovasi digital. Sebagai bagian dari Salim Group, mereka mempertahankan pertumbuhan agresif, memberikan peluang usaha lokal, dan menyediakan berbagai layanan nyaman bagi masyarakat modern yang sangat dibutuhkan saat ini. Strategi SCM Indomarko Prismatama. Di sini kami uraikan strateginya tersebut menjadi 6. Antara lain 1, jaringan distribusi yang luas dan terpusat. Maksudnya ini adalah Indomaret memiliki jaringan pusat distribusi atau CDC (Central Distribution Center) yang tersebar di beberapa wilayah strategis di Indonesia. CDC ini berfungsi sebagai hubungan utama menerima barang dari pemasok
melakukan sortir, mendistribusikan ke gerai-gerai Indomaret di area cakupannya. Peran CDC ini sendiri adalah sebagai jantung dari sistem distribusi Indomaret. Ini memungkinkan Indomaret untuk mengelola persediaan secara terpusat, mengoptimalkan rute pengiriman, serta memastikan pengisian ulang stok di gerai secara efisien. Sistem yang monitoring PT Indomaret Prismatama ini menggunakan perangkat lunak atau software seperti program CDC untuk memantau bagaimana aliran barang mulai dari penerimaan dari pemasok hingga ke distribusi ke gerai-gerai. Proses SCM pada Indomaret: perencanaan, planning, peramalan permintaan, perencanaan penggadaan, perencanaan produksi dan distribusi, penggadaan atau sourcing purchasing, seleksi dan evaluasi pemasok, pembuatan pesanan pembelian, manajemen hubungan pemasok, inbound, logistik dan penerimaan barang, pengiriman barang ke CDC, penerimaan dan pengecekan barang, pengelolaan gudang atau warehouse management, penyimpanan barang, manajemen persediaan, packing, distribusi dan transportasi, distribution dan transportasi atau outbound logistik, perencanaan rute pengiriman, loading dan pengiriman, pelacakan pengiriman atau tracking, penerimaan barang dari gerai, pengelolaan pengembalian barang. Yang pertama ada pengembalian dari pelanggan, pengembalian ke CDC atau pemasok, sistem informasi pendukung, sistem POS, point of sales, sistem ERP, enterprise resource planning, WMS atau warehouse management system, TMS, transportation management system, EID, electronic data interchange, analytic data, dan business intelligence. Jadi kesimpulannya, PT Indomarko Prismatama atau Indomaret menjalankan supply chain management atau SCM yang terstruktur dan terintegrasi, menjadi pondasi utama keberhasilan mereka sebagai raksasa retail di Indonesia. Kunci dari SCM Indomaret terletak pada optimalisasi setiap tahapan rantai pasok, didukung kuat oleh pemanfaatan teknologi informasi yang canggih, dari peramalan permintaan yang akurat berbasis data POS real time, pengadaan yang strategis dengan pemasok sehingga efisiensi luar biasa dalam pengelolaan pusat distribusi atau CDC dan jaringan logistik yang luas. Setiap langkah dirancang untuk memastikan produk tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Proses ini tidak hanya mencakup aliran barang masuk dan keluar, tetapi juga manajemen persediaan yang ketat, dan penanganan pengembalian barang yang terstruktur. Integrasi sistem informasi seperti ERP, WMR, dan TMS menjadi otak yang menghubungkan semua komponen, memungkinkan visibilitas penuh, pengembalian keputusan berbasis data, dan otomatisasi proses. Hasilnya adalah efisiensi operasional yang tinggi, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan karena produk yang dibutuhkan selalu tersedia. Singkatnya, SCM Indomaret adalah studi kasus yang menunjukkan bagaimana perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, dan dukungan teknologi yang kuat dapat menciptakan rantai pasok yang responsif, adaptif, dan pada akhirnya memberikan keunggulan kompetitif signifikan di pasar retail yang dinamis. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai supply chain management pada PT Indomaret Prismatama untuk materi kuliah sistem informasi manajemen. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.